5 hal yang tidak disukai dari sepak bola. Ada gitu yang nggak suka bola? Ada yang nggak suka bola. Kita juga heran sebenarnya ya. Cuma mari kita bahas sepak bola. Set piece. Malam Bung Reja. Apa kabar, Ja? Apa kabar, Ja? Sehat, alhamdulillah. Gimana Sehat. Set Piece? Kita doain semua sehat-sehat ya di tengah kondisi pandemi. Tetap sehat dan podcast with prokes hanya di Set Piece. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, bro. Dan jangan lupa olahraga ya, bro ya. Karena itu yang akan kita bahas malam ini. Nah, Ja, ada kabar menarik nih, gitu. Jadi gue tuh kemarin mikir-mikir nih di malam Jumat kemarin mikir-mikir nih. Kenapa di malam Jumat pikirnya? Iya, kalau di malam Sabtu kita nongkrong dan shoot. Jadi kalau malam Jumat tuh waktu ya kita berpikir. Jadi ada selama ini kan kita hobi bola, kita nonton bola, kita beli baju bola, kita mengkonsumsi siaran tentang sepak bola dan lain-lain, kita mengkritis bola. Cuma di luar sana ternyata memang ada khalayak yang memang tidak begitu tertarik dengan sepak bola atau bahkan mungkin nggak suka ya gitu. Jadi kayak apa sih enaknya main bola? Apa sih enaknya nonton bola kayak gitu. Terus bosan, ya kan? Bosan nih satu bola kok dikejar sama 22 orang gitu ya. Tontonan yang aneh. Kalau dikejar satu kampung lebih aneh, Bro. Nah, untuk itu kita malam ini udah undang nih sosok entrepreneur dan trainer juga, aktif di berbagai macam training dan sertifikasi. Cuma punya kritik khusus terhadap permainan tayangan sepak bola dan kompetisi gitu, bro. Nah, kita akan beliau sudah merangkum 5 hal yang tidak disukai dari sepak bola. Untuk itu kita sambut Bung Budi. Selamat malam. Jelas nggak nih? Jelas sekali. Pakai handphone tiba-tiba ditodong malam. Sehat Bung Budi? Alhamdulillah sehat semua ya. Bung Reza, Bung Angga. Ya sehat. Jadi Set Piece Bung Budi ini domisili di Tibet ya, Bang ya? Di Tibet. Tibet. Alias Tebet. Yoi. Nah, langsung aja nih. Gitu, Tebet sosialis gua. Tebet sosialis. Apa tuh maksudnya Tebet sosialis? Itu dulu ada Jerman Barat, Jerman Timur. Iya. Kalau Tibet ada yang masuk Jaksel gitu ya, ada yang masuk Jakpus enggak? Oh enggak, Tibet tetap di Jaksel. Tetap di Jaksel. Tegas itu ya. Tibet adalah anak Jaksel. Berarti ada Tibet perjuangan ya. Ada Tibet perjuangan berarti ya, Bang. Aduh. Ntar gue bilangin tetangga gue dulu, dia di salah satu partai yang ada itunya. Oke. Kemarin nih gue nih ngobrol-ngobrol sama Bung Budi, Bro Reja gitu. Jadi dia bilang dia kan apa kesibukan sekarang nggak lagi podcast bola, Bang. Oh, saya punya 5 hal yang tidak disukai. Nah, dia kasih tuh yang pertama nih ya. Yang pertama gue masih catat nih Bang Budi. Mudah-mudahan ente masih inget ya. Yang pertama itu kita lihat sibuk. Jadi tidak sempat mengikuti panjangnya proses kompetisi. Kayak gitu ya, Bung Budi. Gimana maksudnya Bung Budi? Iya, lo lihat aja deh. Itu orang semuanya jadwal bola. Besok malam ini lawan ini Manchester lawan Liverpool. Liverpool lawan Persija kali mana gitu. Kan panjang tuh ceritanya tuh. Gua bilangin emang nggak ada yang lain, apa yang diurusin? Gue sibuk, gue bukan sok sibuk ya, emang waktunya sibuk gitu. Waktunya sibuk untuk ngurusin, untuk bukain itu jadwal kapan gitu. Ya hanya orang-orang khusus lah yang doyan main nonton bola ya. Gitu. Iya. Ya walaupun itu gue doyan bola dari kecil gue main bola, tapi kalau main bola ngikutin proses kompetisinya kompetensi gue jadi gara-gara trainer jadi kompeten itu gue ribet deh, gue bilang lama waktunya. Tapi Bang Budi suka bola sebenarnya, suka main bola dari kecil bos. Gue tinggal di komplek olahraga di Jakarta Selatan, umumnya orang tahu dah komplek olahraga di Jakarta Selatan, sebelahnya Bonbin, kebun binatang Ragunan. Iya, tiap sore tuh teman-teman gua komplek bilangin, "Woi, udara Brazil," artinya sejuk, kita main bola. tapi gawang kecil dulu. Agak gitu. Gue di komplek udara Brazil.
dulu tuh gue punya istilah begitu. Nah itu ada 3 lapangan bola kan di komplek gue, Iya, iya, karena iya. komplek olahraga, nayannya kecil lah Yoi. gitu. Iya, iya, Ya main iya, bola, iya. gue main bola, nonton bola. Cuman kalau udah ngikutin jadwal yang panjang itu, waduh, Oh, walah jadi kayak kayak ngikutin ini peringkat berapa nih sekarang Liverpool, peringkat berapa nih sekarang MU, itu udah betul, ini ya, kayak betul, gitu. betul. Piala Gua AFF takutnya, kemarin nonton nggak Bang? gua Piala AFF takutnya kalau kemarin absen, nonton? gua takutnya kalau absen sekali, gua ujian ulang gua takutnya tuh. Mm-mm. Apa? AFF gua nonton dong. Nonton ya. Nonton. Karena begini, menariknya Mulai begini nontonnya aja. pas Singapura lawan Indonesia. Benar gak tuh? Iya, 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 benar, iya, benar, iya, benar, iya. benar, benar, benar. Oh itu gua Semifinal ya. nasionalis. Iya, Oh. iya, iya. Semifinal. Oh, lebih pahaman gue kok. Semifinal. Enggak, tapi artinya Bung Budi pernah nonton bola, cuma kompetisi bola nggak ngikutin ya. Mau Liga Inggris, mau Liga Itali, mau Liga Spanyol, itu nggak ngikutin. Gue kesannya kayak di mana gitu ya, pernah nonton bola. Oh. Hutan gue. Pernah nonton bola. Iya nonton, gue nonton, cuma yang harus dari apa, mungkin nggak tahu deh istilahnya apa, per 8 apa per itulah. Gue nggak paham. Jadi kalau udah mulai seru baru nonton ya. Kalau penyisian biasa apa iya. segala macam gitu. Jadi lebih ke enjoyer aja gitu. Jadi ketika saat-saat yang memang menarik untuk ditonton maka dinikmati. Tapi prosesnya enggak juga kayak gitu. Memang udah pas jadinya aja gitu. Ibarat Piala Dunia ujungnya gitu ya. Ujungnya dulu ujungnya. Nah, mulai semifinal, final gitu ya. Nah, yang udah bisa dinobarin doang, doang. Iya. Terus apa lagi, Bang Budi, yang nggak menarik dari bola apa lagi? Tadi bola kan udah ada. Iya, bola tuh skornya kecil. Udah nggak naik tuh 0-0. Udah lama nonton 0-0. Aduh, bayangin. Lihat lu basket tuh dinamis, seru kan. Skornya jatuh. Ya. Jatuh bro. Gua kualat nih, gua gara-gara skor kecil. Iya. Aman ya? Kelihatan kan gua aman. Tapi lucu nih, siapa tahu ini viewernya komennya ini. Setelah jatuh kameranya lebih bagus. Iya. Langsung ganti kamera gua merek tertentu, soalnya gua nggak di sini, kita nggak ada endorse kan. Iya. Jadi gua nggak sebutin namanya. Belum ada endorse. Jadi kalau ditunggu teman-teman yang punya perusahaan mau endorse. Ya, Bang. Kayak badminton tuh kan skornya nambah terus, kayak lebih asik ya. Iya. Badminton, basket. Ya. Betul, seru. Pokoknya basket itu tuh seru. Kalau voli gue tertentu. Voli cewek pasti. Wanita. Lu yang ngomong ya, bukan gue. Gue nggak ngomong. Gue takut ini bos disomasi salah ngomong. Bang, Angga tuh udah 2 kali disomasi loh di video kita. Iya, enggak untuk pemberitahuan aja. Ya Allah. Enggak beginian lucu-lucu aja disomasi enggak? Iya. Skornya kecil, jadi nontonnya lama, isinya kosong-kosong gitu, Bung Reja. Jadi enggak ada kurang greget jadinya ya, kurang greget. Oke. Banyak sih sebetulnya tuh yang gua nggak suka, cuma gua nggak enak aja ngomong. Nggak apa-apa harusnya nih. Iya tuh main bola banyak pura-puranya bos. Terus gimana tuh? Apa? Banyak pura-pura. Diving. Diving. Iya itu pura-pura semua gitu. Pura-pura jatuh, pura-pura ini, penuh kepura-puraan tuh kayak olahraga. Banyak drama. Drama. Jadi kalau Angga bilang drama, Bang Budi bilangnya pura-pura, Bro. Bang diksi sendiri. Iya. Bukan, kalau drama itu di setting gitu. Kalau pura-pura dia otomatis gitu. Palsu ya. Otomatis, waduh, gua harus melakukan sesuatu nih gitu. Kalau drama kan disiapin sama pelatihnya, nanti kamu pura-pura jatuh ya, pura-pura jungkir ya, menit keberapa dia kamu jatuh ya biar kita bisa minum gitu. Iya. Biar kita bisa minum, disuruh jatuh karena dia haus. Kan nggak mungkin. Iya, biar gini-gini gue punya kaos Liverpool loh, Bo. Berapa tahun lalu. Asli. England. Masih ada, Bang? Masih ada di kamar, mau diambilin. Ya boleh kalau mau dibayarin lagi BU. Nah, yang selanjutnya ini
menarik juga Ja yang alasan yang Apa tuh? ketiga nih Ja. Apa? Khawatir menjadi candu. Wih, Nah, ini berat ini sekali gimana nih. nih? Khawatir. Ini pertama gue izin dulu ya bro, gue udah nyandu rokok. Nah, jadi gue tambah, nanti gue takut nambah candu. Gue bentar, boleh izin nggak ngerokok? Di sini Iya, nggak iya, endorse ya. Gue tutup nih. Nah. Ini gue udah candu. Gue nambah lagi nonton bola, nyandu. Kan gue lihat pada nyandu tuh. Iya. Ya bela-belain sampai besok paginya di kantor. Gue punya tim ya di kantor gitu ya. Ngantuk. Gue tanya kenapa? Bola Pak. Oh gitu. Ya terus gue mau salahin gimana? Namanya hobi ya. Daripada bisa menyalurkan hobi gitu. Nanti gue kena human rights lagi gue. Ya. Gitu. Yang penting lo kerja ada yang bener. Mau nonton, mau begadang, mau tidur sejam, 2 jam terserah lo. Kalau gue gitu. Enggak menjadi candu. Nggak apa-apa ya. Lalu ya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau di Pekanbaru tidur artinya itu Bang. Lalo. Jadi kayak gue kalau mendengar khawatir menjadi candu kayak sesuatu yang misalnya berbahaya bagi kesehatan gitu loh bro. Jadi kan candu ini ya, nggak ada endorse. Berbahaya bagi kesehatan. Jadi memang menonton sepak bola itu memang berbahaya bagi kesehatan karena dianggapnya candu, adiksi kayak gitu. Gue nangkapnya kayak gitu Ja. Kalau lu gimana? Lu nyandu? Lu kecanduan sepak bola nggak sih Ja? Gue kecanduan. Gue semua hal tentang sepak bola ya jadi candu. Bela-belain nonton bola. Gue bela-belain pergi ke luar negeri ke stadion bola. Coba lo bayangin tuh, ya kan? Berapa duit tuh? Bisa, iya ya kan. Kalau gue nabung, mendingan gue haji kan. Iya bro, betul. Bela-belain beli kostum bola, ya kan. Sampai saking candunya kita bikin podcast bola, iya gak? Iya benar juga ya. Iya. Coba orang lain gua kayak hal yang lain gitu ya, pengajian yang lebih berfaedah gitu ya. Berfaedah, iya kan? Gitu. Tapi lu merasa kalau gua nangkep berarti Bang Budi sebenarnya takut suka, Bro. Takut suka. Iya. Nah, kalau udah suka, cinta. Nah, kalau udah nggak sesuai, sakit hati, Bro. Banyak kan fans-fans yang sakit hati, akhirnya melampiaskan kesakit hatiannya kepada orang yang di luar, gitu. Iya, tuh dengerin tuh. Kita nggak tutup mata lah nonton bola yang dimana dibilangin fair play, tapi supporternya nggak fair gitu. Ini kan pertandingan. Masa sebelum nonton bola harus ada edukasi pra nonton bola gitu kan? Nggak mungkin. Atau boleh juga ya, gue bikin pelatihan edukasi ya. Siapa tahu PSSI, boleh kita itu hire untuk ngisi. Nih Bang, ini kesempatannya ada nih Bang. Coba dalam 10 detik ke depan, Abang bisa bicara dengan set piecer yang dimana mereka adalah pecinta bola untuk sampaikan kekhawatiran itu tentang kejadian di jalan atau tidak senang sampai vandalisme dan lain-lain. Cobain. Ya pokoknya nggak ada untungnya kita melakukan sebuah kekerasan karena kekecewaan kepada apa yang kita cinta atau kita fanatikan. Nah ini dalam kehidupan ini nggak bagus ya, seperti itu. Karena nggak ada benefit, itu aja nggak ada benefit. Kita nggak bicara akhlak lah apa gini ini nggak boleh agama atau apa tidak sesuai dengan norma-norma, tapi udah nggak ada benefit. Lo untungnya apa? Lo ngancurin sesuatu juga, tangan lo pada sakit, badan lo pada sakit. Ntar lo diciduk aparat keamanan, nangis, warga, nangis, gitu. nangis Bang. Ya apalagi kan beberapa Iya, jadi memang ada sejarah kekerasan dalam sepak bola nih di set piecer dan teman-teman yang pecinta bola ya itu dengerin tuh barusan Bung Budi bilang jangan menjadi candu yang membahayakan. Ini kayaknya bagus tuh Bung Budi bikin edukasi pra nonton bola dan sesudah nonton bola. Nah, iya. Tergantung Bung Reja sama Bung Angga. Oke. Ini lanjut nih ya, kita lanjutin lagi nih. Ini makin menarik nih. Nah, ini yang keempat ini masalah teknis kayaknya nih, Ja. Jadi Bung Budi ini mengeluhkan perbedaan jam tayang dengan kompetisi-kompetisi internasional yang kita tahu itu di Eropa ya, kayak Liga Italia, IPL, La Liga dan lain di Eropa. Jadi terlalu malam di Indonesia, bahkan cenderung pagi dan tidak bersahabat dengan schedule istirahat. Nah, pertanyaan gua nih sebelum ke Reja nih ya, pertanyaan gua
Bang Budi ada masalah dengan kesehatan kah kalau begadang? Ada. Gua masalah kesehatan gua. Oke. Mata gua tuh suka mau nutup kalau begadang, kebanyakan begadang. Kalau pagi, gua bingung tuh kenapa tuh. Mata gua tuh mau nutup aja. Kenapa handphone gua mau jatuh mulu gitu. Gitu. Nah. Ini maksudnya udah kode-kode. Iya. Nah, kalau lu sendiri lu sendiri gimana? Nonton bola tuh lu punya masalah nggak besok lu kerja ya? Besok lu punya assignment yang lu harus beresin besok gitu. Sebenarnya mostly tayangan sepak bola saat ini yang jadi pasarnya Asia ya, itu mereka sudah mengalah demi waktu tayang. Kayak Liga Inggris ya, bro ya, Liga Inggris itu sebenarnya tayangnya malam kan ya. Tapi mereka sejak musim keberapa itu udah memutuskan mereka akan main siang dan sore gitu ya, sehingga bisa ditonton. Makanya kalau lu lihat sekarang kan Liga Inggris ada yang main jam 7:30, ada yang main jam 9, ya kan, lebih bersahabat untuk Asia. Padahal mereka mengalah sebenarnya demi hak siar, gitu ya, demi duit yang lebih gede juga sebenarnya, gitu ya, dan memanjakan mata-mata fans Asia. Liga Italia juga sama bro, hanya partai-partai gede yang mayoritas pendukungnya itu banyak di Italia sendiri, itu yang mainnya malam, yang mainnya jam 2 ya. Tapi partai-partai biasanya mainnya jam 9. Bahkan kalau lu lihat ya di Italia tuh masih sore kelihatannya, ada yang mainnya siang, jam 1 siang mereka main, bela-belain gitu ya. Karena kan nggak beda lah ya jam 1 siang di sana sama di Tibet, iya kan. Jam 1 siang di Italia masih ada anginnya bro. Iya. Kalau di Tibet jam 1 siang di Pekanbaru lu tinggal dipakein ini doang, korek doang, meledak lu. Pakai kipas. Anginnya angin kipas. Jadi pisang kipas. Sebenarnya sih sekarang sudah tidak terlalu malam gitu. Sebenarnya dibanding zaman dulu. Jadi memang dulu ya. Jadi memang ada apa namanya? Ada upaya dari pelaku industri sepak bola untuk lebih customer sentris gitu ya. Ketika customernya ini memang banyaknya orang Asia, dan lu tahu orang Asia itu adalah orang yang publik yang paling banyak populasinya ya, Cina, Indonesia, India dan lain-lain, mereka harus cenderung ke sana dibandingin kalau mereka berharap sama publik Islandia kan. Cuma segede Cianjur itu negara kan gitu. Jadi siapa jualan di sana juga nggak ini. Jadi mereka memang sekarang Liga 1 nih, Liga Indonesia ikut malam mainnya ya. Supaya lihat itu jam 11, jam 12 masih belum selesai bolanya gitu loh. Ya kan? Ngikutin jam tayang ya. Iya, ngikutin jam tayang, kasihan padahal. Iya kan? Mereka main kemalaman juga, Bro. Iya. Harusnya olahraganya pagi, tapi karena jam tayang dibikin mainnya malam kayak gitu. Iya, gitu. Ya tapi gue nggak tahu ya, tadi Bang Budi kan bilang ada masalah kesehatan dengan mata. Matanya agak cepat nutup. Cuma kan kita nggak tahu mulai agak nutupnya jam berapa kan. Gitu. Itu masih buka nggak mata Bang itu barusan? Jangan-jangan matanya udah tutup. Gue hari ini benar-benar kayak layar tancap gue dari jam 2 gue di depan layar. Wah, gila ini demi set piece doang ini Bung Budi masih bertahan nih. Iya, kan kalau udah nutup itu. Iya. Ada yang doain soalnya biar diberikan kemampuan untuk tetap stay tune. Nah, yang terakhir tidak memberikan kepuasan. Nah, ini dalam nih bro, tidak memberikan kepuasan nih bro, kayak gitu. Ejakulasi atau gimana bang? Yang gue tahu kan kepuasan itu adalah satisfaction, satisfactory. Ketika gue berhasil mendapatkan ikan, ketika gue mancing, itu sensasi yang ingin gue rasakan lagi bro. Sama kayak menyodok bola dengan stick biliar, terus bolanya masuk ke lubang, itu sensasi itu bikin kita candu main biliar. Nah, di bola ini kayaknya Bang Budi tidak menemukan sensasi itu kayaknya, atau ada makna lain? Bahkan ada bro, sampai orang tuh saking senengnya timnya cetak gol meninggal ya, gitu ya. Yang mana itu tuh? Beberapa supporter di stadion ya, di beberapa ajang tuh kayak Piala Dunia ya, merayakan golnya saking senengnya gitu ya, jantung bro. Gitu. Oke. Nah, ini gue pengen tahu juga nih maksudnya gimana Bung Budi? Kepuasan. Tadi kan Bung Angga kasih contoh memasukkan bola biliar. Terus apa lagi? Ya. Mancing. Memancing. Itu kan Bung Angga sendiri yang ngelakuin. Ya, kepuasan. Lah kita nonton kepuasan apa gitu. Nggak ada kepuasan kecuali kita jadi pemainnya. Tiba-tiba saya ngegolin pakai salto, wah puas, ada effort, ada skill,
gitu. Bukan Iya, berarti iya. kepuasan, oh tim saya menang. Kepuasan apa? Bahagia iya, senang iya. Tapi bukan puas. Karena puas itu dirasakan oleh kita. Itu. iya. Ejakulasi itu juga kepuasan, bro. Iya, Tapi iya, iya. kita Tapi ya, tapi kita Sekali. ya, kita ya. Iya, Heeh, kita yang iya, berkreasi, kita yang berkarya, iya. kalau itu ada Jadi kepuasan. iya, 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 iya. kalau Bukan kita nonton ya. mendapat bukan nonton, nonton Nonton, puas. nonton, puas. Nggak, oke, kalau nonton ya seneng, oke, oh keren, udah gitu aja, apresiasi, Iya, udah. iya, iya. Kalau menurut saya ya, nggak tahu saya Iya. mungkin beda sendiri kali ya. Tapi ya kalau puas ya kalau saya ngelakuin gitu, Iya. tiba-tiba saya gocek-gocek bola, lewatin lewatin jebakan offside gitu. Tiba-tiba Iya, dia iya, gol iya. saya dianggap puas saya Hmm. berhasil ngadali gitu kan. Oh Ya iya. Nah, puas, kalau main Reja, saya puas gitu. Tapi kalau kalau nonton sih enggak, biasa aja, Bang. oke. Ya. Oke, menarik sih, menarik. Tapi make sense bro, kalau menurut gue sih make sense ya. Apa yang gimana dijelasin tuh? Bung Budi ya masuk akal gitu ya. Maksudnya? Ada orang yang memang kepuasannya harus dilakukan oleh dirinya sendiri kan. Ya. Gitu. Ya. Iya kan. Ada juga yang menyaksikan orang lain atau apa yang dia support itu ini dia bisa puas. Tapi kalau Bung Budi kan sampai level tadi lu dengar kan sampai level bahagia, seneng. Tapi nggak sampai puas gitu karena puas itu mungkin ada di dimensi lain. Iya, iya. Jadi dia puas ketika dia menjadi subjek dari kegiatan itu, baru dia puas. Tapi kalau hanya menjadi observer, menjadi pengamat, dia tidak bisa puas. Betul. Ya, jarang nonton. Iya. Pencapaian diri itu kepuasan. Pencapaian diri itu kepuasan. Iya. Gue takut ya, kalau cuma nonton terus biasa puas, gue takutnya kebiasaan dulunya nonton. Gue takut gue sama yang begitu-begitu. Masa nonton puas? Aduh, gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Iya. Gue kan nggak bilang apa-apa, gue coba nonton puas. Curiga ya. Bang Angga udah 2 kali disomasi, jangan dipancing bang. Iya. Nah, terus gimana Bang Angga? Nah, Bung Budi, kita mungkin ini gue juga bisa jadi lebih ngerti dimensi lain dari yang tidak suka menonton sepak bola ya, bukan yang tidak suka main sepak bola ya, beda lagi itu ternyata. Gue rangkum ada 5 hal nih, Bang Budi, untuk bisa mungkin sedikit panduan lah untuk bisa enjoy ketika menikmati atau menonton sepak bola. Nggak tahu berfungsi atau enggak, gue coba share ya. Yang pertama mau ngeracunin. Panduan, bukan canduan ya, panduan. Nah, yang pertama itu tuh nontonlah permainan bola bersama orang yang paham, yang lebih paham. Nah, misalnya ya kan, kalau dia perempuan, dia tidak bisa blend sama kenikmatan nonton bola, dia nonton sama pasangannya atau sama sahabatnya yang lebih paham gitu. Jadi bisa jadi yang tidak paham atau kurang paham menjadi tertolong menikmati keindahan permainan sepak bola. Karena menurut kami permainan sepak bola itu indah. Jadi ada kayak kita nonton ini loh Bang Budi, kita melihat pemandangan sawah. Itu ketika sebuah bola berhasil dipasing dengan pas dari jarak yang cukup jauh, itu kita puas ngelihatnya kayak gitu. Senang. Bahagia. Nonton aja voli pantai, bro. Indah. Iya, kalau nyari indah. Terus gue disuruh paham. Emang mau kuliah lu? Ayo, belum mau ngalah nih. Kita harus mau nonton bola atau mau mendengar penjelasan orang, jadi harus nunggu yang paham. Yang ada gue nggak nonton bola. Iya. Aduh. Belum kalah. Oke. Nggak, mungkin maksud lu gini kan? Kalau misalnya ada orang yang nggak terlalu paham nih bola ya. Misalnya bukan terlalu pahamnya itu mungkin bisa dari aturannya, bisa dari siapa yang lagi main. Ini kejuaraan apa? Mungkin lu bilang kalau di sebelahnya ada orang yang ngikutin ya. Mungkin akan lebih mudah gitu ya mencernanya ya. Tapi memang sudah harus punya niat dulu deh, gue pengen nyobain nih
nanti kalau gue ternyata udah ditemenin sama orang yang ini tapi guanya tetap nggak ini, ya berarti memang football is not for me gitu kan, dia bisa ambil kesimpulan seperti itu kayak gitu. Nah ini tips nih, Bang Budi bisa cobain nih, kalau memang udah dilakuin 5-5-nya nggak kena juga ya, berarti memang tidak semua orang diciptakan untuk suka sepak bola, Bro Reza. Ini riset kecil-kecilan nih gitu. Nah, Karena yang kedua, bola itu seperti pernah kita bahas di konten kita yang awal-awal dulu ya Bro ya, bola itu olahraga yang paling digemari di dunia dengan 4 miliar fanbase ya. 4 nah miliar nanti ada fanbase. tuh. Artinya penduduk dunia itu kan lebih Bro, ya kan? Nah, artinya memang ada sebagian orang memang yang nggak suka nonton sepak bola, bola. main bola ya, sepak bola. Yang kedua nih, Bro Reza nih, pilihlah Bang Budi, pilihlah pertandingan yang menarik, jangan yang membosankan, gitu. Jadi gini, pertandingan yang menarik adalah pertandingan yang bisa membuat kita tertarik sama unsur apa yang ada di pertandingan itu. Misalnya nih, lagi-lagi nih, kalau cewek-cewek ngeliat, wah pemain Eropa ganteng-ganteng ya, gue nonton, gue suka, kayak gitu. Mungkin juga sebaliknya, kalau kita bisa lihat sepak bola wanita juga oke kan, bisa-bisa aja tuh. Mulai dari sana juga bisa Bang Budi, nontonlah sepak bola wanita. Ini kemarin ada Piala Asia itu yang kayak gitu. Nah yang kedua, tapi yang paling gampang sebenarnya nonton mancing dari nasionalisme Bro. Gitu ya. Nonton timnas, ya kan? Atau kedaierahan. Nah, kayak lu nih lagi di Pekanbaru sekarang, coba nonton PSPS. Besok lu datang. Jadi ada rasa, ada rasa ininya ya, gitu. Iya, rasa apa tuh? Kedaerahan lah, ya kan? Ada ikatan. Ada ikatan. Jadi kalau Bung Budi bisa nonton Tibet FC, Jaksel FC, Persija, Timnas, ya kan? Iya, gitu. Terus yang ini, yang bisa mempertemukan tim-tim kuat ya, kayak Liga Champion Eropa. Nah ini udah masuk ke lebih, mau nyobain lagi nih yang lebih dari sekedar timnas misalnya, kan kayak gitu, Liga top Eropa, atau karena di sana ada dimensi sejarah dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi gimana tanggapannya Bung Budi? Tanggapannya gimana nih? Dia kayaknya mau lagi ngepur. Kalau disuruh Angga pilih pertandingan yang menarik, gimana Bang? Pertandingan yang menarik. Jadi sebelum aku nonton pertandingan yang real time-nya gitu, aku harus nonton dulu dokumentasinya. Ya kan menarik apa tidak saya nggak tahu. Jadi aku harus lihat dulu, identifikasi, udah itu analisa, evaluasi, oke ini menarik gitu kali. Mungkin kayak gitu kali ya. Jadi kalau nggak, sebetulnya gini, bukan nggak suka nonton bola dalam artian apa ya, proses yang panjang itu yang nggak suka kita ikutin mungkin ya. Karena ya faktor tadi takut jandu, terus kemalaman dan sebagainya, itu akhirnya membuat seperti tidak suka lah ya mungkin ya. Tapi bukan berarti benar-benar tidak suka gitu. Aku yakin sih. Bang, tapi kan kalau perokok tuh ada social smoker Bang ya. Berarti Bang Budi ini bisa jadi, kita bilang apa, social supporter gitu ya kali ya? Ya mungkin. Ini aja. Mungkin ya. Iya. Mungkin. Apa namanya? Tergantung momen. Supporter monumental. Tapi khususnya ya kalau untuk liga, mungkin kita punya kesebelasan nasional ya, tim nasional. Saya nonton tuh biasanya sebelum semifinal apa tuh? Perempat final ya? Iya. Nah, perempat final tuh aku udah mulai nonton. Ya syukur-syukur sampai final. Gitu. Kalau udah timnasku kalah, ya udah aku nggak nonton gitu. Ini takut komitmen jangka panjang ini kayaknya Bung Budi. Takut komitmen gimana, Bro? Takut komitmen jangka panjang. Gimana maksudnya? Iya, tidak langsung ada kesimpulan takut komitmen. Iya, takut involve terlalu dalam kompetisi kayak gitu. Jadi nggak bisa keluar lagi deh. Candu banyak menghabiskan waktu di sana. Karena mungkin memang ada komitmen lain yang tidak bisa diganggu gugat kayaknya gitu loh, Bro. Mungkin kalau ada yang menarik, yang membuat saya menarik untuk selalu nonton, mungkin bisa terjadi ya. Ya kadang orang kan butuh triggernya apa gitu. Pemantiknya apa gitu. Iya. Jangan pemantik yang nebak skor, itu ngeri. Itu bisa jadi judi. Itu juga nggak bagus lah. Kalau pemantiknya ini gimana Bang? Kalau pemantiknya kayak gimana? Ambillah ya mungkin dari kejadian di pertandingan bola.
Jadi Hikmah ini di siapa nih, pertandingan Bro? hikmah. Jadi kayak kejadian-kejadian di lapangan bola itu seperti ini misalnya ya. Ada pemain yang mati-matian terus bermain meskipun tanpa kesakitan akibat cedera ataupun Hmm. kelelahan. Terus ada kejadian saling tolong-menolong walaupun dia berbeda tim ya, berbeda kepentingan ya kan. Terus ada yang Jadi kalau udah nyetak humanismenya ya, humanismenya iya, ya. terus bahkan hubungan manusia dan Tuhan. Kita Wah, nggak jarang nggak apa namanya sering lah melihat pemain Indonesia itu kalau udah nyetak gol itu sujud syukur bro kayak iya, gitu iya. Bahkan sujud pemain Indonesia cium syukur tangan sama pelatihnya. ya kayak gitu Asnawi sebelum memulai pertandingan melawan Singapura tangannya itu kayak tangan lagi zikir. Nah Hmm. itu kan bukan Iya, cuma iya, iya. sekedar manusia dan manusia lagi udah manusia sama Dan Tuhan yang dibawa kayak dan itu gitu. banyak kejadian di bola ya, Bro ya. Banyak kejadian di bola karena kan bola ini melibatkan banyak orang ya jadi kita bisa lihat terus kayak gini Iya, iya. sikap sportif yang juga sering kita lihat ya kan fair play azas-azasnya itu terus contohnya gini ada pemain yang sengaja tidak cetak gol dari penalti yang diberikan secara tidak adil oleh wasit bro Oh, ada sengaja kayak sengaja gitu dibuang. sengaja nggak mau Iya, karena dia iya, tahu iya. bahwa wasit Itu salah nggak adil. sebenarnya nggak Hmm. adil. Terus ada juga pemain yang tidak mau merayakan golnya ke gawang mantan timnya yang dia sudah lama di sana. Lu tahu sendiri kayak Oh, Roberto iya, iya, Baggio. iya. Iya, iya, iya. Iya, kayak Dan itu Cristiano bukan Ronaldo. settingan ya, dan itu bukan settingan ya? Enggak, bukan itu memang karena Oh, dia memang respect lah kayak gitu. iya, 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 iya. Walaupun memang banyak juga yang tidak sportif kayak Bang Budi bilang tadi ada yang diving dan segala macam. Kalau itu nggak cukup apa untuk menjadikan menarik. Belum cukup juga ya Bang ya kira ya? Apa? Iya, Belum cukup menarik ada untuk saya nonton bola. iya kayak gitu. Jadi Ya, mana ya? Ya, saya terima kasih Anda sudah berusaha. Tapi oke lah, nanti Iya, pokoknya iya. pelan-pelan lah kapan nonton bola. Tapi Hmm. sekarang udah kayak zaman sekarang PPKM. Dulu sih masih oke lah ya. Saya tuh suka ikut teman-teman nonton di kafe, kita pakai kostum atau yang atribut Oh, kesebelasan yang sedang bertanding main. gitu. Ya saya sih wari-wari aja. Pokoknya Iya. Oh, bos nyerang teriak. Lagi hmm, pasti kita juga ikut teriak. Ya pokoknya ikut teriak gitu. Ikut fun hmm, gitu ya. hmm. Ya Fun lah, minimal ya bisa fun lah ya. fun lah ya. Nobar itu. Misalnya saya di mall, salah satu mall di Bilangan Selatan yang punya layar besar tuh ya. Iya, iya. Yang punya layar Anak Jaksel besar, yang abis punya ya. gitu ya itu biasa kan itu. Kita nonton dulu sebelum pandemi apa ya piala dunia atau piala Eropa gitu. Itu seru kita nonton gitu. Tapi yang enggak terlalu itu yang antara sedih kesebelasannya kalah atau itu ya biasa Nah, aja gitu. sepak bola ini, Bung Badi, juga faktanya juga bisa menjadi alat pemersatu dunia kayak gitu. Jadi seperti yang Reja bilang tadi ya, sepak bola adalah yang paling digemari di seluruh dunia kayak gitu. Jadi ini merupakan salah satu bahasa universal. Sepak bola bukan cuma pertandingan tapi juga soal budaya aneka bangsa, stadion yang bersejarah, manajemen, diplomasi, politik dan sebagainya. Bahkan pada Perang Dunia I dulu pas Natal 1914 itu Inggris sama Jerman pas Natal itu gencatan senjata dan walaupun mereka lagi perang mereka malah menyelesaikan itu di pertandingan di lapangan bola kayak gitu walaupun pada akhirnya waktu itu Inggris menang 1-0. Nah, jadi bahkan bisa menghentikan Perang Dunia Pertama itu ada momen di mana kedua negara berhenti gencatan senjata lalu main bola dan gak berantem. Itu tuh. Habis itu perang lagi. Habis itu perang lagi, lanjut lagi. Ya sama. Ya lumayan lah bonus ya. Iya. Habis itu perang lagi. Kalau gue sih contohnya simpel aja, Bro Angga. Kayak di Indonesia ini kan banyak masalah lah ya. Ada masalah politik lah, masalah sosial, masalah ekonomi, ya. Tapi begitu timnas main, ya itu seakan-akan kayak masyarakat lupa terus sama-sama dukung timnas, gitu ya. Nah, itu yang paling simpel lah ya. Dari mulai menteri sampai semua lapisan tuh nonton gitu. Ya, timnas gitu. Nah, dan kalau timnas menang ya sama-sama bahagia, timnas kalah ya sama-sama sedih gitu. Ya, oh, kayak gitu ya. Karena banyak jadi ya. Karena banyak lah ya. Ada perasaan senasib sepenanggungan tuh kalau kita nonton bola. Nah, belum masuk ya. Belum masuk.
Lu masuk. Jadi bola itu menurut Eh, saya, Iya. bola itu suatu ya olahraga yang bagus. Kita di situ kita bisa mengenal bagaimana manajemen tim, pola kerjasama, bahwa sesuatu keberhasilan itu harus dilaksanakan atau dilakukan secara komunal. Jadi ketika kita ingin, dari tadi soalnya ngomongin tentang nasionalis, ya diplesetkan bahwa kalau kita ingin bangsa kita ini jadi bangsa yang besar, maka kita harus bekerja sama, cara sistematis, terintegrasi dan solid. Kalau ribut terus, ya itu nanti kayak pemain tim bola. Kalau mereka tidak sesuai dengan aturan sistem, mau menang sendiri, individual, itu dijamin banyak kalahnya tuh kesebelasan. Itu bisa kita implementasikan di kehidupan sebagai anak bangsa di negeri ini. Gitu. Yang ini gue nggak bisa lebih setuju lagi, Bang Angga. Statement yang ini gue nggak bisa lebih setuju lagi ya. Dan lu punya statement mungkin juga yang sama, Jak, statement lu, Jak. Statement set piecer biasanya tentang sepak bola, nggak tahu. Gue rasa itu semua udah mewakili lah tadi yang apa disampaikan oleh Bung Budi ya. Tapi memang bola itu wahana untuk nyalurin energi positif lah sebenarnya, gitu ya. Mau main bola, mau nonton bola, gitu ya. Dan menyalurkan ini kan harus dengan cara-cara yang positif juga kayak olahraga atau ya kegemaran lain lah, gitu ya. Ketika energi yang tersalurkan itu hanya negatif kan tentu kita harus buang, gitu ya. Nah, tapi selain Bung Budi kita tanya juga nih Bro, komentar set piecer ya. Nah, apa kira-kira tips-tips dari set piecer apa nih bagi teman-teman kita yang memang berusaha menikmati pertandingan sepak bola? Apa tipsnya? Gitu ya. Silakan tuliskan pendapatnya di kolom komen ya, Bro. Silakan tuliskan opini kalian di kolom komen dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Kita juga mengucapkan banyak terima kasih pada Bang Budi yang luar biasa. Kita belum bisa Bung Angga, Bung Reja, sama yang di belakang layar. Jangan lupa follow akun TikTok kami di @setpiecer, di Instagram juga ya. Dan setiap minggu programnya 1 minggu 1 kaos. Silakan tulis di kolom komen. Jadi setiap malam Jumat kita akan umumin komentar terbaik mana yang akan kita bacakan 5 komentar yang paling keren ya. Dari 5 itu kita akan pilih 1, lalu yang menang akan mendapatkan 1 kaos eksklusif dari Set Piece, Bro. Sekali lagi makasih Bung Budi atas waktunya. Thank you banget. Kapan-kapan kita main ke Tibet. Siap, juragan. Ya. Set piecer, demikian mungkin set piece kali ini. Tunggu kita di ulasan-ulasan yang lebih menarik dan setiap Jumat tadi kata Bung Angga jangan lupa kita ada Friday Night Live di Set Piece. Salam sehat, Set Piece. Jangan lupa like and subscribe, pencet loncengnya, jadi kita upload, teman-teman tahu. Jangan lupa follow akun TikTok dan IG kita di Set Piecer. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, komen, dan juga tonton video-video ini karena biasanya akan ada bagi-bagi giveaway ya, Bro ya.